Saya Luciana Dewi, saya seorang ibu rumah tangga dan saya dulu beragama Kristen Protestan di salah satu gereja GPIB Peniel di Surabaya. Dan orang tua saya sangat menentang, bahkan sempat waktu itu mengurung saya di kamar, saya nggak boleh keluar selama 1 bulan. Di situ saya dijijilin Alkitab, kamu baca, kamu baca, kamu baca, pagi, siang, sore, malam, kamu baca, kamu baca, kamu baca. Dan membuat tertarik itu, saya turutin, saya baca. Ada satu di situ Injil Matius pasal yang ke-21 ayatnya yang ke-7 berbunyi, barang siapa yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, aku tidak akan membawanya ke dalam kerajaan surga. Tapi barang siapa yang melakukan kehendak Bapakku lah yang ada di surga. Disitulah kata-kata itu membuat saya, kok saya berseru Tuhan, Tuhan, tapi dia nggak bisa membawa saya ke surga. Saya tetap waktu itu hari Minggu saya ke gereja. Sampai di situ kebetulan atau apa saya juga nggak tahu, pendeta memberikan ceramah tentang ulangan pasal yang ke-20 tentang 10 hukum Taurat. Di situ tertulis jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Di Alkitab tertulis aja jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Berarti kan Allah cuma satu. Kenapa ada Yesus? Itu yang gak logis di pikiran saya, yang membuat saya bertanya-tanya, kok gak logis banget? Jangan membuat bagimu patung ataupun berhala yang menyerupai apapun yang kamu sembah. Sedangkan di situ ada patung Yesus dibuat. Buat saya itu nggak logis lagi. Di Alkitab aja ditulis jangan membuat patung. Kenapa mereka membuat patung? Itu yang membuat saya, ini agama kenapa nggak logis? Saya rajin baca Alkitab karena memang bapak saya itu selalu kalau ada apa-apa selalu Alkitab yang disodorin kepada anak-anaknya. Jadinya saya banyak sekali membaca Injil-Injil di Alkitab. Jadi membaca itu, ini apa sih artinya, ini apa sih? Saya juga kalau beribadah suka nanya, Pak Pendeta, ini maksudnya apa ya? Ini maksudnya apa ya? Karena saya ingin tahu orangnya. Saya orangnya ingin tahu, kalau orang sekarang bilangnya kepo. Saya waktu itu datang ke salah satu masjid besar di Surabaya. Tuh saya datang ke situ karena waktu itu pengurus Masjid Ampel ngasih 5 masjid. Ibu coba datang ke 5 masjid ini karena mereka 5 masjid inilah yang megang sertifikat. Coba ibu datang ke sana. Saya datang ke salah satu masjid dulu. Saya nyoba ke sana. Dibilang ibu harus minta tanda tangan surat orang tua, persetujuan orang tua bahwa ibu masuk Islam. Jelas di situ pasti orang tua saya marah kalau saya minta izin. Saya datang lagi ke masjid kedua pun sama, hasilnya nihil. Saya harus membawa orang tua saya. Datang ke masjid ketiga lagi hasilnya pun sama. Hingga akhirnya masjid keempat, Masjid Cengho yang menerima saya. Saya bersahadat di PT Masjid Cengho di Surabaya. Dulu saya sempat ditolak di berbagai masjid. Di Masjid Tangerang juga salah satu Masjid Tangerang. Dan 3 masjid di Surabaya saya sempat ditolak dengan alasan harus surat tanda tangan orang tua. Karena mereka tidak mau ada hukum yang menjeratnya nantinya, yang nanti mempersulit. Jadinya saya bingung waktu itu. Akhirnya
salah satu masjid ini mau menerima saya untuk bersahadat, dibimbing dengan Pak Ustadz Gunawan waktu itu. Saya bimbing di sana sampai saya disahadatin di sana, belajar di sana. Akhirnya saya ditarik, saya dikurung di rumah. Saya bercerai dengan suami saya karena saya memilih Islam. Saya bercerai dengan membawa satu anak saya yang laki. Waktu itu umur 3 tahun. Saya pulang ke rumah orang tua. Saya sholat di sana. Ketahuan sholat, saya diusir dari rumah. Kamu tahu ini rumah orang Kristen? Kenapa kamu sholat di sini? Ini hanya untuk orang Kristen. Jika kamu masih mau di Islam, kamu pergi dari sini. Saya nggak punya uang, saya bingung saya mau kemana, membawa anak saya yang kecil. Saya pamit kepada anak saya yang perempuan, Mama mau pergi dulu. Mama juga nggak tahu Mama mau kemana. Nanti suatu saat Mama bakal jemput kalian. Dan saya di stasiun, saya bingung saya mau kemana. Karena memang orang tua saya itu cukup besar potensinya buat keluarganya, jadi nggak ada yang mau nerima saya. Akhirnya saya ditanya, Ibu mau kemana? Saya mau ke Ciledug, saya mau ke Jakarta seperti itu. Ibu mau ke Jakarta, tapi saya nggak punya ongkos. Saya diongkosin naik kereta. Sampai di Jakarta juga saya bingung mau kemana. Ada orang baik menolong saya, mau menampung saya sama anak saya di sini. Sampai suatu hari ibu saya telepon lagi, Lus pulang, balik lagi ke Kristen. Maaf Bu, Lucy nggak bisa kalau balik ke Kristen, karena ini udah keyakinan Lucy. Kalau kamu memang nggak mau masuk ke Kristen, lebih baik kamu mati sama anak kamu minum racun sama anak kamu. Tepat 40 hari, ibu saya meninggal. Ibu saya meninggal. Di situ terbayang wajah ibu saya. Nggak tahu. Saya mimpi ibu saya itu di dekat pembakaran, udah gosong. Dia cuma menangis, minta bawakan air. Saya bingung untuk menolongnya. Ibu saya menangis. Udah beberapa kali ibu saya mimpi seperti itu. Mungkin itu juga teguran buat saya, supaya saya lebih lagi taat untuk beribadah, juga lebih taat lagi untuk anak-anak saya, supaya anak-anak saya juga tinggal karena Allah. Karena saya yakin Islam itu agama satu-satunya. Islam adalah agama yang benar. Di kitab manapun Islam itu tertulis, kaum muslim itu tertulis di Al-Quran, sedangkan Kristen itu tak pernah tertulis di Alkitab. Dan anak saya memutuskan untuk ikut Mama, aku mau ikut Mama, ajarin aku sholat. Alhamdulillah sekarang di pondok pesantren. Alhamdulillah sekarang di pondok pesantren. Saya bilang kalau kamu masuk ke Islam, minta bimbing sama guru ngaji. Karena Mama nggak bisa bantu apa-apa, Mama juga masih belajar. Kamu belajar di sana. Dan akhirnya ayahnya pun juga sekarang udah nggak pernah itu sama anaknya sejak anaknya masuk Islam.
Alhamdulillah semuanya dimudahkan karena memang mualaf, jadinya semuanya gratis, nggak ada biaya apapun. Allah itu selalu datang tepat waktu. Allah akan datang saat kita butuh pertolongan. Saya nggak pernah ragu buat itu. Karena tiap hari saya sama anak saya juga dulu selalu susah. Di bulan Ramadan kita nggak ada yang buat buka, nggak ada yang buat sahur. Alhamdulillah sebelum azan banyak rezeki yang ngasih kami. Alhamdulillah Allah nggak akan membiarkan kita tuh manusia untuk kelaparan. Memang Allah itu selalu memberikan kebutuhan kita, bukan apa yang kita mau, tapi apa yang kita butuh. Kamu mau nggak masuk Islam? Aku mau, tapi kasihan bapak sendiri. Ayo masuk Islam, kita ke pondok pesantren. Kasihan bapak, Mbak Lucy, bapak sendiri. Akhirnya kemarin saya telepon, kamu nggak ingin disunat? Mau, kan memang udah besar. Minta tolong sama tetangga. Saya bilang, alhamdulillah ada tetangga saya yang mengislamkan. Dan sunat pun dibiayai sama tetangga saya. Alhamdulillah. Berapa usia adiknya Kak Lucy? Sekarang berusia sekitar 11 tahun. Berarti ngurus bapak gitu? Iya. Iya. Karena memang bapak saya tekadnya masih kenceng banget buat di sana. Jadi, Pak, saya boleh nggak nengokin bapak? Saya ingin nengokin bapak. Nggak usah. Kamu masih di Islam kan? Jangan pernah kamu kesini. Harapan untuk bapak supaya diberikan hidayah. Sampai sekarang pun saya kalau berdoa, saya minta ya Allah berikan hidayah untuk bapak saya, supaya saya bisa merawatnya, supaya saya bisa melindunginya. Tapi bapak saya masih keras hatinya. Nggak tahu sampai kapan. Saya juga minta doanya buat semua. Perasaannya Masya Allah nggak bisa diungkapkan. Saya nggak butuh harta di dunia. Saya hanya mengharapkan ridhonya Allah. Saya nanti meninggal juga cuma 2 kali 1 yang saya bawa. Yang mengantarkan saya juga hanya kereta jenazah, bukan mobil mewah. Walaupun saya nanti, walaupun orang kaya kan, nanti juga kalau pas pulang diantarnya pakai kereta jenazah, pakai keranda. Nggak ada yang istimewa dari situ.